Ini sebuah pelecehan terhadap kedaulatan NKRI dan ini bisa dikatakan makar. Kenapa? Karena Presiden Jokowi sudah jelas-jelas dalam kampanyenya, dalam nawacita, yang membela kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sulibis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya melihat sebuah video. Dalam video itu ada seorang ibu yang saya yakini adalah salah seorang pejabat, dan ibu ini mengatakan bahwa mendirikan atau mengibarkan bendera Israel di Indonesia ya itu makar. Jadi makanya kita tidak boleh mengibarkan bendera Israel seperti yang kita lihat nih, oke? Ini sebuah pelecehan terhadap kedaulatan NKRI dan ini bisa dikatakan makar. Kenapa? Karena Presiden Jokowi sudah jelas-jelas dalam kampanyenya, dalam nawacita, yang membela kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ya, kemudian Indonesia ini bukan masalah Islam non-Islam untuk masalah Israel ini, tetapi masalah konstitusi kita, masalah pembukaan undang-undang dasar, di mana penjajahan di muka bumi ini harus segera dihapuskan. Dan Israel ini menurut siapa saja mereka menduduki tanah Palestina. Ini nggak boleh nih, ya. Saudara Bapak sekalian, tetapi ibu ini tidak mengatakan kalau mengibarkan bendera Palestina makar. Ibu ini tidak mengatakan demikian. Ini kita lihat. Bendera Palestina dikibarkan. Dan kalau melarang orang mengibarkan bendera Palestina, ada sanksinya nggak? Ini kita lihat. Bapak ini dipecat. Ya. Kenapa emang kalau saya pasang? Urusannya apa? Saya merugikan nggak? Kenapa? Oke, iya deh. Ya, kenapa? Bapak mau main kasar kayak gitu? Kok kasar? Kamu ngapain kan? Itu merekam saya apa? Kenapa? Saya kan nasihatin kamu tadi pagi, saya udah kamu rekam saya. Enggak, Bapak duluan kok. Bapak mendorong-dorong saya. Ya saya nggak terima kamu. Saya dorong, bagaimana nggak terima kamu rekam saya? Ya, Kamu apa rekam saya? Ya, kenapa saya mau rekam? Ya, biar orang tahu kalau saya nggak boleh masuk bendera di sini. Bukan gitu. Kenapa? Kamu kan Ngomongnya bukan baik-baik. saya. Enggak, Saya kan ngomongnya ngasih tahu baik-baik. kamu dari pagi. Iya. Terus saya tanya, emang kenapa? Langsung ngomong. Udah sana keluar kamu. Kenapa kayak gitu ngomongnya? Biasa aja. Orang kasih tahu dari pagi. Iya. Kan sudah ngomong baik-baik sama Iya. kamu. Masa saya ngomong baik-baik kamu masih nyolot, nggak dengar orang omongan orang? Ya udah. Ini kan saya udah Kamu nggak ngaku untuk rekam saya. Ya, Saya kenapa? tuntut kamu. Pak Kiai dan ulama serta bapak semua dan teman-teman saya hormati. Saya kejadian kemarin spontanitas dari apa yang saya lakukan, dan dengan kejadian yang viral tersebut saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi saya mohon maaf Dari Sapam. Persoalannya yang lain lagi, kalau kita melarang orang mengibarkan bendera Israel gimana? Jawab sendirilah ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur 5 hari ya kami pelayanan di Bangka Belitung, tetapi hari Kamis gereja tanpa tembok 1000 pintu tetap berjalan, dilayani oleh istri saya ini dia. Saudara-saudari, inilah kami dari gereja tanpa tembok. Ya, kami mendahului dulu. Ya.
Saya di sini mau mengatakan kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, itu yang mendapatkan dari Tuhan. Ketika Pak Gembala bilang kalau bukan firman Tuhan, sekalipun berapa ayat pun, ataupun satu ayat pun, ya kan? Ketika itu bicara sama Tuhan, Tuhan bilang, kau harus berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Jadi berharga di mata Tuhan itu, siapa di sini yang merasakan berharga di mata Tuhan? Semua. Tahu nggak arti berharga? Kadang-kadang kan semua dia berharga itu mereka tidak tahu. Kira kita menghargai beras, menghargai satu macam ikan, ya kan? Jadi berharga di mata Tuhan itu coba. Contohnya apa yang kita lakukan? Coba. Saya tahu. Kejadian 1 ayat 27. Nah, siapa yang bawa HP? Tidak ada. Bawa HP Kejadian 1 ayat 27. Ini saya yang ini ya, baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Jadi kita ini adalah menurut ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Amin. Menurut gambar fisiknya apa rohnya? Rohnya kan. Kalau fisik masa kayak saya ini Tuhan mungkin ya kan. Masa ada kayak cowok, kayak cewek, tidak mungkin ya kan, secara roh ya. Jadi kita diciptakan Tuhan itu memang luar biasa ya kan. Dan kita itu berharga di mata Tuhan karena kita adalah ciptaannya. Jadi kadang-kadang kita ini lupa bahwa Tuhan menciptakan kita, amin ya kan. Jadi kadang-kadang kita itu berharga di mata Tuhan itu ya kan. Dilihat dari apa yang kita punya ya kan? Banyak orang itu merasa dia itu bangga dihargai orang karena dia memiliki mobil, ya kan, memiliki segala macam, ya kan. Tetapi mata Tuhan bukan itu, ya. Seringkali kita ini secara manusia ya saat ini. Kalau kita itu pernah minder gara-gara apa? Apa saya diri kan? Pada saat tidak dihargai kan? Manusia itu butuh dihargai kan? Itu memang sifatnya ya kan? Jadi kita merasa miskin ya kan? Merasa tak punya, merasa tidak ada jabatan ya kan? Tetapi Tuhan tidak melihat ya, karena Tuhan tidak berharga di mata. Tuhan tidak memandang hartamu, Tuhan tidak memandang bagaimana rupamu, tapi Tuhan mau lihat hatimu bagaimana engkau melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi melekat kepada Tuhan itu harus bagaimana? Aku jalan aja ya. Jalan saya kan enggak berkumpul sama Tuhan apa harus cuma ini aja langsung. Terus kalau kita itu sama Tuhan itu ya, apa tadi apa? Tadi apa sih tadi terakhir? Jadi kalau kita itu apa namanya? Kalau kita itu benar-benar berharga di mata Tuhan, ya kan? Apakah kita harus merasa minder dengan orang lain? Ya. Apakah kita merasa merasa kita yang paling hina? Ya. Ya. Jadi kita harus betul-betul kalau hidup dalam Tuhan itu kita harus berharga dengan Tuhan. Itu harus ada yang kita perbuat. Sekarang gini, kalau kita mau dihargai orang, kita harus ada yang kita perbuat dong, supaya dia menghargai kita, men. Kalau kita tanpa perbuatan, bagaimana mungkin orang menghargai kita, ya kan? Jadi ketika kita mau ketika kita menjadi berharga di mata Tuhan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Ayo kita tidak apa-apa ya. Ya, contoh. Kadang-kadang kita kan cuma ngomong doang ya kan? Ya kan? Nah, apakah sudah kita pernah berbuat untuk berharga di mata Tuhan? Ada? Udah. Contohnya saya untuk warung yang kosong itu, tahu yang punya rumah, tapi saya melihat itu kayak lebih
tidak ada dalam satu keluarga tetap tidak ada yang lebih lambat. Tapi saya melihat tanaman atau sekitar pokok kan saya tidak mau merasa di situ. Kalau sekarang saya siramkan semua tanamannya, subur, tempat saya bersihkan bersih seperti semula mereka ditempati. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya dikatakan apapun yang kita kerjakan seolah-olah tanpa gaji, kalau digaji mana bisa, nggak ada nilai dong kata Tuhan kalau digaji kan gitu. Tapi ini tanpa gaji. Nah ini ada lagi Kalau ada satu nanti Allah bilang mereka yang bikin makanan ini berani bertani dasar. Dan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. kita foto dulu dong. Nanti mana kenangannya? Bang, ayo kita foto nah. Mana ya? Kamu berdiri belakang. Jalanin aja bawa air. Gue tahu kenapa lu mati-mati. Lu bikin 4K, ya kan? Ada, lu bikin jadi bagus banget ininya, gambarnya. Terus siap itu gue ikutin juga dari sekali itu langsung gue pencet jadi kepotongnya gitu. Bukan HP gue panas. Oke, kita doakan pelayanan ini supaya semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus, karena dulunya ini mereka bukan orang Kristen tapi Bani Kedar Nebayot. 95% mereka dulunya Bani Kedar Nebayot. Kami sudah 5 tahun pelayanan di sini, kurang lebih ada 1.000 orang yang sudah mengenal Yesus lewat pelayanan ini. Tentunya yang sudah mengenal Tuhan dapat mujizat, bekerja di Bandung, di Bogor, di mana-mana, datang lagi yang baru dan layani lagi, dapat kerja lagi, pindah keluar kota lagi, datang lagi yang baru. Jadi kurang lebih hampir 1.000 lah ya yang sudah percaya Yesus lewat pelayanan ini. Kita doakan supaya tetap terus pelayanan maju. Dukung pelayanan ini karena ini pelayanan memang sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Lihatlah kan kita kasih makan mereka. Tapi mereka bukan datang untuk cari makan. Mereka datang untuk dengar firman. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya, Jumat, Sabtu, Minggu gimana kalau hanya mereka berharap cari makan. Mereka dipelihara Tuhan, ada manna dari sorga. Haleluya. Mari kita doakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pelayanan ini. Tuhan berkati Gereja Tambah Tembok 1000 Pintu. Pelayan-pelayan Tuhannya, Tuhan berkati biar hati murni tulus. Begitu juga semua jemaat di Gereja Tambah Tembok dalam kendali Tuhan. Kalau ada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang ingin coba berbuat jahat, yang ingin coba menghalangi, menghambat pelayanan ini, saya gagalkan dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi kalian yang sudah memberkati pelayanan ini, Tuhan Yesus memberkati kalian berlipat kali ganda. Dalam satu nama, Yesus Tuhan yang kudus, kami percaya. Haleluya. Amin.